Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita awali dengan memuji Allah atas nikmat Allah yang amat banyak, tidak terhitung. Kita hanya bisa mensyukuri saja. Semoga dengan syukur ini kita bisa mendapatkan keberkahan demi keberkahan tambahan, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan memanfaatkan asaju lagi hadiah Allah ke hal-hal yang diridhoi. Itu merupakan cara bersyukur terbaik kita. Dan kita juga memuji Allah lah sampai kajian tafsir subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat kita menjadi asbab kita memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak, dan memperoleh keberkahan-keberkahan lainnya di dunia hingga di akhirat. Baik, jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Wa anfiqu, wa dan anfiqu, nafkahkanlah. Jadi nafkah, nafkah, infak itu dari kata seakar kata dengan nafkah. Infakkanlah atau nafkahkanlah. Jadi memberi nafkah itu kan magiah, nafkah. Infakkanlah fi sabilillah. Fi, di, sabil itu artinya jalan Allah, di jalan Allah. Juga bermakna lillah, fi sabilillah karena Allah. Wala, wa dan la, janganlah. Tulku, jadi alqa yulki, tulku yulku, memasukkan, kalian memasukkan diri kalian ila tahlukah, kepada celaka, binasa. Jangan masukkan diri ke dalam kebinasaan yang membuat kita celaka. Wa ahsinu, dan kalian berbuat baiklah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau Imam Qurtubi menjelaskan fihi salatu masail, ada 3 perihal yang bisa diambil. Pertama tentang ayat turun. Jadi riwayat Bukhari dari Huzaifah, nuzilat fin nafaqah. Ini ayat ini turun tentang nafkah, memberi nafkah, memberi infak, berderma lah ya, berderma, basidakah bahasa Jawa. Kalau kan bahasa Jawa sedekah, infak sedekah juga gitu kan, bersedekah. Karena memang secara umum maknanya semuanya sedekah. Kalau sedekah yang wajib namanya zakat. Nah, makanya sedekah itu umum.
sedekah wajib namanya zakat. Kalau sedekah ke istri, ke orang tua, nafkah. Nah, jadi umumnya sedekah. Nah, itu tentang memberi, tentang berderma. Nah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam bin Imran. Jadi suatu ketika Nabi pernah bersabda, la tuftahunna Konstantiniyah, nanti suatu ketika kalian akan tuftah itu kayak fatah, menaklukkan. Suatu saat kalian akan menaklukkan Konstantinia. Sebagian memaknai Konstantinia kecil Nabi itu Konstantinopel, Istanbul, Turki yang kini itu. Dulu kan hanya dua kekuatan besar, Persia dan Romawi. Persia ada di daerah timur, Romawi di daerah barat. Ketika Umar bin Khattab itu Persia sudah ditaklukkan, tinggal Konstantinia, Konstantinopel. Nabi pernah ajak Nabi, nanti kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Dan itu terjadi saat perang Khandak. Perang Khandak itu yang digali itu parit, padahal parit itu batu-batu itu. Dan lebarnya pun panjang 3-5 meter, panjangnya sekian kilo, karena menutupi gerbang kota Madinah. Karena musuh kan perang Ahzab kan, perang sadonyo pasukan baku-bakumpul melawan Muslim. Yahudi bekerja sama jo orang musyrik bakumpul, sepakat mereka kalau partai itu berkoalisi. Ahzab itu kan perang koalisi, dia berkoalisi menyerang Muslim di Madinah. Nah, digali parit atas anjuran Salman Al-Farisi. Nah, saat genting-genting sedang bermasalah puncak stres tinggi itu, kerajo, kelaparan, cadangan makan, bahkan Nabi mengabek batu di paruinya dua gitu, saking laparnya, menahan lapar. Jadi saat stres yang tinggi itu sahabat bertanya, "Ma yang dulu bisa kita taklukan, Persia atau Romawi?" Nah, maka diantara yang Nabi sabian lafaz la tuftahunna Konstantinia, kalian akan menaklukkan kota Konstantinia. Atau kama qala, pemimpinnya adalah pemimpin terbaik dan tentaranya dzalikal jais, jadi tentara yang terbaik. Jadi mendanga itu semua orang ingin menjadi tentara itu, semua orang ingin anaknya, kondainyo, anaknya, cucunya yang menjadi pemimpin pasukan itu yang menaklukkan Romawi. Jadi adapun makanya berlomba-lomba setelah Nabi wafat membuat pasukan untuk apa? Menaklukkan kota Romawi. Termasuk saat itu saat Ayub Al-Ansari, sahabat Nabi yang waktu itu sudah tua, di atas 70 umurnya. Orang nio menaklukkan kota, membuat tentara khusus ke Konstantinia. Maka waktu itu kekhalifahan Abdurrahman bin Al-Walid, Abdurrahman bin Al-Walid. Karena nyolah gae ambo menyupai lonya. Padahal 70 nggak bisa sanggup jalan di tandu. Tapi saking inginnya sebagai tentara terbaik tadi, coba yang itu model itu dulu apa? Semangat atau gelora jihad para sahabat. Walaupun lah gayanya ambo ingin menjadi salah satu orang yang kalau memang ikut tentara yang kecil Nabi yang terbaik itu, ambo ingin. Apailah akhirnya Ayub Al-Ansari bersama tentara pasukan Abdurrahman bin Al-Walid menuju Romawi. Tapi karena persiapan kurang matang, tidak mengetahui bahwa ada musim dingin, musim panas, tentu kewalahan tentara. Ada yang berani mendekati, tiba di mana, di batas, di benteng batas kota saja. Apa kata orang? Mah,
Mah tu dalam bahasa Arab artinya cukup. Udahlah. Ndak iyo kalau nak lawan celik lah tu. Benteng saya tak akan tembus lah. Ndak ada yang bisa menembus kalau. Cukuplah. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Yalqa biyadihi ila tahlukah. Kalau itu sama jo membinasakan diri sendiri. Mandanga itu si Ayub Al-Ansari, subhanallah. Unzilat hadhil ayah fina. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengisahkan kisah yang sama dengan redaksi ayat ini bukan dimaknai seperti itu. Allah tu mah jangan lain. Kau sama juga membinasakan diri sendiri. Kau mencelakukan diri. Pasukan tu kadang ya. Pasukan awak lah latih dalam perjalanan. Kini dapat lo musim yang berbeda aja musim awak. Tentu kalau menyerang awak sama juga membinasakan diri. Memasukkan diri kepada sesuatu bisa jadi bukannya menang itu kalah telak awak sebelum bertanding, sebelum berperang. Kecik kawannya aku sama jo membinasakan diri. Kan Allah mengatakan apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membinasakan diri. Berbuat sesuatu yang bisa membinasakan diri sendiri jangan. Apa kata Ayub Al-Ansari? Ayat ini turun bukan untuk makna ini, tapi untuk kami dulu, kata Ayub Al-Ansari. Karena waktu para sahabat kan, para Ansar, lamma nasarallahu nabiyahu wa azhara dinahu, ketika Allah menolong nabinya dan menampakkan, meninggikan agamanya. Jadi ini ayat bukan untuk kalau kita dalam berbuat kebaikan, dalam berperang, berjihad, kan bukan berarti membinasakan diri kan. Ada orang yang mati syahid dalam berperang. Itu bukan berarti dalam membinasakan dirinya, tapi itu untuk menegakkan kalimah Allah. Itu bukan membinasakan diri. Apa yang membinasakan diri? Itunya wa anfiku. Makanya diawali ayat jangan membinasakan diri dengan lafaz wa anfiku. Berdermalah, bersedekahlah. Orang yang tidak amah berinfak, orang yang tidak amah berderma, itulah orang yang membinasakan dirinya. Ketika fa'amsaka, ia tahan hartanya untuk tidak berderma, nyata buang saja kan, simpan saja dalam bentuk ameh. Apalagi laki-laki, simpan untuk ameh dipakai ya. Kenapa laki-laki dilarang pakai ameh? Karena itu kan merusak dirinya. Ada unsur di ameh itu ketika dipakai oleh laki-laki, ada unsur di laki-laki yang tidak bisa bersama dengan emas. Kalau nyo pakai akan ada penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Makanya dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Bukan hanya untuk sekedar tidak boleh sama je padusi. Beda padusinya kan ada haidnya kan. Jadi berhubungannya unsur emas itu kebaikan untuk diri awak, khususnya laki-laki. Laki-laki kalau memakai amehnya celah, rata-rata ada punya penyakit dari dalam diri. Kalau padusi pakai amehnya tiap bulan masih mengeluarkan melalui darah haid itu keluar. Itu kajian secara kedokterannya. Itu hikmah di balik sunnah. Kalau bagi kita yang sami'na wa ta'na, Nabi larang laki-laki pakai ameh, ya kita tidak pakai ameh, kan itu saja. Tapi tentu orang penasaran, kok dilarang laki-laki? Apa masalahnya? Ternyata ada unsur di ameh itu ketika nempel di tubuh laki-laki itu bisa merusak jaringan-jaringan tertentu yang ujung-ujungnya membinasakan diri. Nah, makanya dilarang. Begitupun dengan sutra. Tidak hanya sebagai lambang kekayaan, sombong, bukan. Ada sesuatu yang membahayakan diri kita karena unsur kita dengan padusi beda. Jadi makna yang pertama, wala tumsiku, jangan harta itu ditahan, diandoan saja. Fayadhhaba ankumul khalaf fid dunya, sehingga kita tidak dapat balasannya di dunia. Bukankah ketika dikaluan kita dapat balasan di dunia? Minimal 10 kan. Manjaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Saya berbuat satu kebaikan, Allah balas 10. Jadi kalau bersedekah 100.000 diganti oleh Allah 1 juta.
yakin waktu dicoba mereka keluar satu itu tunggu ya sampai sore. Al khalafa fid dunya, kata Allah, kata tafsirnya nih dari Imam Qurtubi, itu bisa Allah ganti sedekah, tidak hanya di akhirat Allah ganti, dunia pun Allah balas. Wathawaba fil akhir, apalagi balasan nanti di akhirat, itu hebatnya. Di wanfiku, maka berinfaklah, maka berdermalah, karena akan Allah balas dunia akhirat, tidak hanya di dunia. Menurut Az-Zujaj, in lam tunfiqu, kalau kalian tidak berderma, asaitumullah, kalian sama dengan berbuat maksiat kepada Allah, karena Allah suruh. Ketika Allah kita tidak melakukan apa yang Allah suruh, asaitum, kitalah berbuat maksiat dan itu tidak patuh ke Allah. Karena tidak patuh, makanya kita celaka, karena tidak patuh tadi. Wahalaktum, itu makna wa anfiku wala tulhikum anfusa wala tulhikum biaidikum ila tahluka. Makna lain adalah la tunfiku min haramin. Kalau berderma, jangan berderma yang haram, rugi. Iyalah, kadang-kadang ada orang ikut haram, yang haram kejelah bungu, kejelah yang disedekahkan, memberasihan mah enggak, rugi. Kenapa ruginya? Fayaruddakum alaikum, fayarudda alaikum, balasannya buruk juga buat kita, fatahliku. Jadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik yang tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau lah jaleh kok abu-abu itu yang disedekahkan, yang putih itu yang barasiah itu yang disedekah. Nah, itu maknanya kenapa didahului dengan wa anfiqu. Kalau Imam Tabari mengatakan amun fi jami'i ma dzukira lidukhulihi fihi idzal lafdhu yahtamilu. Maknanya umum apa saja. Apa saja, tidak hanya masalah harta, tapi apa saja perbuatan, jangan sampai perbuatan kau membuat kita celaka, membuat kita binasa. Jadi upaya menghindari kebinasaan itu sudah disabit oleh Allah. Apa saja umum sifatnya, jangan sampai membinasakan diri. Di model tadi kalau berperang memaksakan diri, wah surangnya lawan musuh banyak. Dulu Nabi pernah waktu perang Uhud tuh 7 orang, hanya 7 orang saya yang maju gitu kan. Yang lain kok mencelik pasukan banyak, aja Nabi. Siapa yang ingin bersamaku nanti di surga? Man rafiqi fil jannah. Siapa nanti yang akan menemaniku di surga? Siapa yang mau? Kerajuan yang modelan 7 tuh. Oh, semangat orang. Apakah yang 7 itu yang maju, yang 7 tadi membinasakan dirinya, atau yang kabarangke membinasakan dirinya? Karena itu masalah jihad, masalah di medan perang itu tidak ikut ayatnya tuh. Kan rela yang mati di jalan Allah itu kan. Rela hidupnya, nyawanya melayang agar agama Allah tegak. Itu bukan tahlukah, itu bukan membinasakan diri, itu namanya mengejar mati syahid. Ya, yang membinasakan diri tadi, model tadi lah, berbuat sesuatu yang tidak Allah suruh, atau mengarajuan yang dilarang di Allah. Sedangkan disuruh infak saja tidak karajuan, itu dianggap bermaksiat. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Jadi umum sifatnya apa saja, ai fil infaq, fit ta'ah, dalam berinfak atau dalam ketaatan, pokoknya berbuat baik. Dan logikanya jelas, orang yang baik pasti disukai Allah. Awak nama itu orang elok, syukur awak. Maka wahsinu, kata Allah, berbuat baiklah, taatlah, patuhlah. Kalau patuh yang disuruh ini kerajuan saja. Namanya orang patuh, kalau orang patuh pasti nak bertanya orang, "Ba aku ikut ya Allah?" Pasti sami'na kabidanga kami taati. Beraja muda tu ke Allah. Apun kasih Allah, yalah Allah. Bermuda tu kasih Rasul, ya sami'na wa ta'ana. Kami taati ya, ndak ada alasan lain. Jadi ndak boleh makan babira, yalah ndak boleh. Karena itu memang Allah larang. Apapun alasannya. Kita tidak peduli alasannya ada dari cacing pita, kan tidak peduli sebab apa, karena Allah lah larang gitu. Oh, kan dulu Nabi Ibrahim pun mudah-mudah itu.
bertanyanya, waliyat ma'inna qalbi, biar aku hatiku tentram nih. Kalau pakai alasan itu kan terasa rasanya tuh. Aku dilarang, pokoknya dilarang Allah saja. Bagi orang yang imannya sami'na wa ta'na yalah. Tapi ada beberapa orang yang mungkin tahu awak, kita meninggal sesuatu itu harus ada kok dilarang, kok disuruh tahu deh. Nah, Nabi Ibrahim pun pernah model itu ke Allah, lihat ma'inna kalau supaya hanya tentram hatiku. Ya Allah, kenapa? Calian abonnya mencali engkau ya Allah, supaya tentram imanku kuat. Nah, tapi bagi yang sudah taat betul kepada Allah, tidak peduli apapun alasan. Ketika Allah suruh infak, bahkan tidak peduli apa balasannya. Sebab yang pedulikan inyo niyo mangarajoan yang disuruh Allah, inyo meninggal nan dilarang oleh Allah. Cukup. Nah, semoga Allah menuntun kita bisa sampai model ke. Kita tidak peduli apapun alasannya. Pokoknya selama Allah suruh kita kerajaan. Allah Rasul contohan itu yang kita ikuti. Sebaliknya yang dilarang oleh Allah, kita tidak akan menyentuhnya. Yang dilarang oleh Allah kita akan tinggalkan. Kita akan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Wa ahsinu fi a'malikum bimtithali ta'ah. Dan berbuat baiklah dalam amal apa saja kita kerjakan dengan melaksanakan ketaatan. Ruya dzalika an ba'dis sahabat. Ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang cinta juga berbuat kebaikan. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Allah, pertemukan kami dengan mereka nanti di surga Firdaus bersama Rasulmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah wa la takhtim alaina bisuil khatimah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mungkin ada di antara kami ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi hajat kami ya Allah. Jadikan hal ini menjadi asbab kami tambah dekat kepadamu ya Allah. Di antara kami mungkin ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit itu sebagai penggugur dosa-dosa bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babnya rumah beli menang.